Go Persiwiku, Persiwi Cup 2022 Sengkuyung bareng. My game is my fair play. Kita sambut kedua tim dengan tepuk tangan bersama-sama telah memasuki lapangan pertandingan hari ini antara Jati Putra Jatipura melawan Joko Panambang Selogiri. Kita lihat bisa Joko Panambang di sebelah kanan menggunakan kostum tim merah biru dan kuning, kombinasi merah biru kuning dan kuning. Kemudian dari Jati Putra Jatipurno menggunakan kostum andalan mereka kuning dan hitam. Pertandingan sore hari ini adalah duel JP, bukan jackpot ya Pak ya, tapi Jati Putra melawan Joko Panambang. Ulah lemo tuh mana mas kok berhubung. Wasit pada sore hari ini adalah Pak Kris, dipimpin langsung oleh Pak Kris. Kemudian di asisten wasit 1 ada Pak Ruri dan asisten 2 ada Pak Yulianto. Kemudian tetap wasit andalan pada sore hari ini ada Herlambang. Ada Joko Panambang dan di sebelah kanan ada Jati Putra. Hari ini bertanding di 8 besar Persiwi Cup 2022, di mana kedua tim adalah tim yang sudah lolos di penyisihan kemarin dengan skor yang cukup tipis, dan kedua tim memainkan pertandingan secara syahdu. Pertandingan dimulai, kita lihat dari Jati Putra menginisiasi dari posisi belakang nomor punggung 7, siapa di sana ada Irfan. Kita lihat Joko Panambang nomor punggung 13 Sahid menekan dari sebelah kanan sendiri. Sahid 1-2 terlewati, tapi sayang bola membentur pemain belakang Jati Putra, hanya menghasilkan tendangan pojok untuk teman-teman Joko Panambang. Joko Panambang dari sebelah kanan, kita lihat nomor 22 langsung ke tengah, 1, 2, 3 pemain, tapi bola masih dari Joko Panambang. Nomor punggung 17 ada Dimas sendiri. Kita lihat Jati Putra dari tengah, kembali bola ke belakang. Jati Putra dan Joko Panambang berebut di sebelah sana, ada sebuah benturan, hanya masih dengan gawang, tendangan bebas untuk teman-teman Joko Panambang.
Siapa yang akan mengambil tendangan pada sore hari ini? Kita lihat nomor punggung 19 Yoga. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Tendangan bebas pertama pada sore hari ini akan diambil oleh Yoga dari Joko Panambang. Apakah akan menghasilkan skor ataukah kita tunggu saja. Yoga langsung ke depan. Tapi masih tertahan pemain belakang dari Joko Panambang. Kita lihat Jati Putra nomor punggung 6 melesat sangat kencang. Ada Ifnan umpan langsung ke tengah. Kita lihat dengan sangat cermat sekali menjaga gawang dari Joko Panambang. Saudara Yopi keluar dari sarang untuk mengamankan si kulit bundar. Cukup mengerikan pergerakan dari teman-teman Jati Putra. Dari sebelah kiri melesat sangat kencang berlari kembali ke lapangan. Bola masih ada Yuda. Kita lihat kembali nomor 13 Joko Panambang bersendiri ke depan, maksud hati kepada Dimas. Tapi sayang masih kita lihat masih terjadi di sana. Jati Putra dari sisi kiri. Jati Putra ke nomor 6. Jati Putra ada Ifran kembali. Bola liar untuk teman-teman Joko Panambang, tapi sayang terjebak posisi offside. Dan juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa hari ini lancar dan tidak ngombe es teh sebelum maghrib. Aku ngelagi. Dari sebelah kanan kita lihat ada pertempuran di sebelah kanan. 1, 2, 3. Nomor 10 dari Joko Panambang membuang bola saja. Tidak usah lama-lama, langsung dibuang di sisi kiri. Kita lihat 1, 2, 3 pemain dari Joko Panambang membangun serangan. Kembali Jati Putra, kita lihat Jati Putra nomor 13 kita 1, 2, 3 pemain. Hampir saja percobaan dari Jati Putra, tetapi masih bisa diamankan oleh Yopi menjaga gawang dari Joko Panambang. Wow. Iki ngombe es teh ora ya oleh. Kembali ke lapangan nomor punggung 25 terbentur di sebelah sana, tapi sayang sekali Susilo Dwi. Bola untuk teman-teman Jati Putra. Nomor punggung berapa di sana? Kita masih lihat teman-teman dari Jati Putra mengambil bola lemparan ke dalam, langsung saja ke tengah. 1, 2, 3 berduel di udara. Kembali Jati Putra langsung saja berlari dengan kedudukan nomor punggung 3 Suryawan dibendung oleh Darmono. Nomor punggung 18 Ronald maksud saya. Kembali teman-teman Jati Putra dari sisi kanan. Nomor punggung 7 Orlando sangat cerdik dalam melakukan liak-liuk. Kita lihat waduh. Kembali bola dikuasai, lemparan ke dalam untuk Joko Panambang, nambangan selo kiri. Kembali nomor punggung 8 si kapten tim Novian bekerja sama dengan Ronald di sana. Nomor punggung 10. Waduh, bola masih kembali keluar, lemparan ke dalam diambil Adi, pemain Joko Panambang. Adi ke nomor 19 Yoga. Adi dan Yoga bekerja sama di sisi kiri. Sangat cantik umpan-umpan dari Yoga dan Adi dari sisi kiri. Hampir saja terlewati, masih kokoh pertahanan dari Jati Putra. Langsung saja counter attack dari sebelah kanan, berlari dengan kencang. 1, 2, 3 pemain. Cukup ketat, cukup kokoh pertahanan teman-teman dari Joko Panambang. Langsung belakang serangan dari sisi kiri ada nomor punggung 11 13 Joki. Kita lihat Sahid kembali, masih sisa 2, 3 pemain di depan ke tengah. Hampir saja masih Junianto kepada Susilo Dwi terjatuh, tapi dengan satu pelanggaran. Kembali menyerang dari sangat cantik pergerakan dari Orlando. Kembali Jati Putra berlari sangat kencang di sana, tapi sayang pressing ketat dari teman-teman dari Joko Panambang berhasil menghentikan serangan dari Jati Putra. Kelebihan ke dalam untuk Jati Putra, lemparan ke dalam Jati Putra. Kita lihat
Kapten tim Dimas Jati Putra umpan ke tengah, tapi masih coba tiga kali oleh teman-teman Joko Panambang. Joko Panambang menyerang dari sebelah kanan langsung dari kaki Yunianto nomor punggung 7. Kita lihat masih mencari teman si otak atik bola ke tengah, ada siapa di sana? Umpan sangat cantik Yunianto, hampir saja pergerakan gerakan 1-2 teman-teman dari Joko Panambang, tapi sayang hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Jati Putra. Kembali ke lapangan nomor 13 Zahid langsung ke tengah. Maksud tadi kepada siapa, tapi sayang bola masih melebar sangat jauh dari gawang. Alhamdulillah mengaku Jati Putra sendiri, Jati Putra langsung ke depan 1, 2, 3 pemain di sana. Kita lihat pertahanan dari teman-teman Joko Panambang sangat ketat dan sangat rapi. Kembali Joko Panambang menyerang dari sisi pemain andalan mereka 68 Novian, tapi sayang kapten tim Novian gagal melancarkan sebuah umpan yang mematikan, masih terbendung teman-teman Jati Putra. Lempar ke dalam untuk Joko Panambang kepada nomor 18 Ronald. Lihat Ronald, kotak ketik bola Ronald, mungkin Ronald langsung ke depan 1, 2, 3 pemain Joko Panambang. Kita lihat nomor 22 tapi tidak jadi berlari. Zuhur, kenapa kamu tidak berlari? Ngelak. Ke depan langsung. Zuhur nomor punggung 22 dari Joko Panambang sangat rapi menjaga pertahanan di sebelah kanan. Kita lihat Jati Putra menyerang. Jati Putra 1, 2, 3 pemain bergerak bebas di sebelah kiri nomor punggung 6 Jati Putra. Kembali Jati Putra. Terbaca, umpan terbaca teman dari Joko Panambang. Kita lihat kembali Jati Putra. Jati buka di sebelah kiri. Ada nomor punggung 7 Orlando. Kita lihat Orlando kepada siapa di sana nomor punggung 6. Masih Jati Putra kepada kapten tim Jati Putra. Terbendung teman-teman pemain belakang dari Joko Panambang. Kembali malah dikuasai teman-teman Jati Putra nomor 16 kepada nomor punggung 5 dan nomor Dimas. Kamu tahu deh. Selamat berbuka puasa. Kembali Jati Putra. Kita lihat Irfan di sana. Bocil itu kayaknya belum. Ya aku lupa ada bocil Jati Putra. Lihat teman-teman dari Joko Panambang masih tertutup pergerakan teman-teman dari Jati Putra sangat lihat. Kita lihat Orlando nomor 7 berduel dengan Zuhur nomor 22 dari Joko Panambang, tapi sayang pergerakan dari Zuhur dianggap pelanggaran oleh wasit sehingga menghasilkan tendangan untuk teman-teman Jati Putra. Langsung diambil nomor 7 Dani Orlando. Sayang kembali Risma kepada Dani Orlando, masih Orlando kepada kapten tim Dimas. Pergerakan yang cantik dari Dimas, tapi kita lihat ke duel kapten tim. Kembali ke lapangan 1-2 pemain dari Joko Panambang ke tengah, siapa di sana? Kita lihat Yoga kepada Susilo kepada saya Dimas, tendang langsung, tapi sayang percobaan dari Dimas masih belum. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk teman-teman Jati Putra. Kembali Jati Putra langsung ke depan, siapa yang dituju di sana? Lihat Bung, teman-teman dari Jati Putra dan dari Joko Panambang jual beri serangan cukup seru. Hari ini mereka bersemangat walau berpuasa. Kembali kita lihat nomor 8 dari Joko Panambang dan nomor 8 dari Jati Putra adalah sama-sama kapten di kedua tim masing-masing. Kembali ke lapangan nomor 19, kita lihat nomor 17 dari Joko Panambang. Tapi sayang sudah terperangkap kelebet. Kembali kapan ke Jati Putra, 1-2 pemain Jati Putra. Kita ada sana bocil, cukup tinggi lompatan dari bocil, tapi sayang. Kita lihat kembali bocil langsung ke depan, maksud tadi kepada siapa di sana? Surawan, ada Surawan dan Isnan
Ada Surawan dan Isnan. Istirahat Surawan Isnan. Pergerakan yang cantik dari Surawan, tapi sayang Surawan terganjal. Kembali ke lapangan teman-teman dari Joko Panama dan Zuhur nomor punggung 22. Zuhur bekerja sama dengan Novian. Kembali Zuhur, kita lihat Zuhur pemain muda. Kembali nomor 13 Sahid yang dituju Zuhur, tapi sayang sudah dapat terbaca Zuhur. Dan coba kami informasikan untuk permainan pada sore ini adalah seluruh pemainnya adalah pemain asli dari Wonogiri tentunya. Kembali ke lapangan 1, 2, 3 pemain dari Joko Panambang menusuk. Kembali kita lihat Novian kapten tim dari Joko Panambang. Pergerakan yang cantik dari teman-teman Joko Panambang. Hampir setengah lapangan sudah di depan. Terbaca. Terlalu deras umpan dari Joko Panambang sehingga dapat diamankan langsung oleh penjaga gawang Jatiputra Dika. Dika ke depan, kita lihat siapa yang dituju. Kita lihat kembali Jatiputra di sebelah kanan. Kembali ke sebelah kanan dan Romi bersama dengan Bocil. Romi otak di bola. Romi bekerja sama dengan teman nomor punggung 11. Kembali ke Bocil ke tengah. Siapa yang dituju? Surawan kepada siapa? Terjadi benturan, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk teman-teman Joko Panambang. Kembali Zuhur. Kita lihat Zuhur pemain belakang dari Joko Panambang, pemain talenta muda yang menjadi pemain belakang pada sore ini. Kembali ke lapangan, pergerakan cepat dari Jatiputra. Sangat cantik pergerakan dari Isal siapa tadi Bocil di sana. Hampir saja pemain yang pertandingan kemarin cukup sangat merepotkan. Hari ini lagi-lagi menggunakan teknik berlari yang sangat cepat sekali Isal. Kembali Joko Panambang di sana 1, 2, 3 pemain. Kembali bola terlewas dan dikuasai teman-teman Jatiputra. Jatiputra kapten tim Jatiputra melesat dari sebelah kanan nomor punggung 6, tapi masih dapat diamankan teman-teman dari Joko Panambang. Tak kira jeluk aku. Sorry Pak. Kembali Jatiputra ke tengah 1, 2, 3 pemain terbendung teman-teman dari Joko Panambang. Masih berduel ketat di tengah. Kita lihat Jatiputra 1, 2 pemain tuh sangat cantik sekali pemain belakang dari Joko Panambang membaca arah bola. Kembali Joko Panambang berlari ke tengah lapangan nomor punggung 13 ada Sahid di sana, masih Sahid kepada Yoga kepada Zuhur. Kembali Zuhur nomor punggung 22 dari Joko Panambang mengamati pergerakan teman-temannya. Kita lihat siapa yang akan dituju oleh Zuhur. 1, 2, 3 pemain dari Joko Panambang melesat ke depan. Sangat cantik pergerakan dari Zuhur mengamati hal tersebut. Kembali Joko Panambang 1, 2 umpan kecil kepada teman. Kita lihat 1 ke kanan 1, 2 pemain dari Joko Panambang. Kita Zuhur nomor 22 tendang langsung Zuhur, tapi sayang sekali pergerakan dari Zuhur masih melenceng di sebelah kanan. Kita lihat pemain muda nomor 22 dari Joko Panambang sangat cerdik sekali. Kembali Jatiputra 1, kita lihat Bocil David Putra. Ada Irfan Bocil sangat keren sekali melakukan bola. Kita lihat Jatiputra 1, 2, 3 kita lihat Irfan Bocil. Sangat cantik sekali Irfan. Tapi sayang mungkin tadi headsball. Irfan Bocil, Lionel Messi-nya Jatiputra, sangat cerdik sekali teman-teman. Bola untuk teman-teman dari Joko Panambang. Kita lihat di tengah Jatiputra. Joko Panambang masih Joko Panambang. Kita lihat dari sebelah kanan lagi-lagi dari kaki seorang pemuda Zuhur langsung ke tengah kepada Susilo Dwi atau ke Yunianto maksud saya. Sangat kokoh pertahanan dan dari Jatiputra dibendung langsung oleh nomor punggung 16 Risma. Nganggo BC. Raposo 19 dari Joko Panambang langsung ke tengah 1, 2, 3 pemain. Terbang di sana pemain belakang dari
Handsball. Apakah akan oke, titik putih terjadi penalti karena tadi ada handsball di belakang sana. Langsung diambil oleh pemain dari Joko Panabang nomor punggung 8. Kapten tim dari Joko Panabang, Novian. Kita lihat apakah Novian dapat sukses mengeksekusi ataukah Dika penjaga gawang dari Jati Putra berhasil mengamankan laju bola. Kita tunggu saja teman-teman. Masih Joko Panabang, seorang Novian. Kita tunggu saja Novian ataukah Dika. Novian bercil saja di sebelah kiri. Gol 1-0 untuk Joko Panabang dicetak oleh kapten tim mereka, seorang pemuda asli dari Nambangan bernama Novian. Kembali ke lapangan, leading 1 poin teman-teman dari Joko Panabang. Apakah akan mengejar dari Jati Putra ataukah Joko Panabang melipatkan kedudukan? Kita masih tunggu saja. Jati Putra berlari di sebelah kiri, Orlando nomor 7. Orlando ke tengah kepada siapa, tapi sayang terbaca oleh pemain-pemain belakang Joko Panabang. Kita lihat nomor 25 Joko Panabang langsung saja ke depan, nomor punggung 7 Yunianto yang dituju. Yunianto 1 2 3 pemain dari langsung saja ditembak ke gawang. Wah, pergerakan yang cukup keren dari penjaga gawang Jati Putra. Dika terbang membaca arah tendangan dari Yunianto. Sangat cerdik Yunianto melihat peluang dan juga melesatkan tendangan yang cukup mengancam untuk gawang dari Jati Putra, tapi sayang hanya menghasilkan tendangan pojok untuk teman-teman dari Joko Panabang. Langsung diambil oleh Yoga nomor punggung 19. Yoga langsung ke tengah. Yoga sabar tuju sana. Umpan kepada Yunianto, tapi sayang pertendangan dari Yunianto masih melenceng ke sebelah kanan. Langsung ke tengah jadi Jati Putra. Sahabat tuju di sana Jati Putra nomor punggung 15. Nomor 15 Jati Putra bekerja sama dengan temannya 1-2. Kita lihat Bocil, Irfan Bocil sampai belakang hari ini. Sangat cerdik pergerakan 25 Susilo Dwi dari teman Joko Panabang. Kembali nomor 22 Joko Panabang. Saudara Zuhur bekerja sama dengan nomor 19 Yoga. Kita lihat Susilo. Sangat cantik. Kita lihat 1 2 3 pemain dari Joko Panabang melesat di sisi kanan dan kiri. Kita lihat umpan langsung ke tengah kepada siapa? Nomor 17 Dimas. Bola liar di sebelah kanan dikuasai teman-teman dari Jati Putra. Ternyata bola sudah keluar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Joko Panabang. Kembali Joko Panabang nomor punggung 13 dan Sahid bekerja sama di sana dengan Susilo itu siapa nomor punggung 10. Kembali ke lapangan dari Joko Panabang melesatkan langsung ke daerah gawang Novian. Tendangan yang sudah dibaca tepat oleh penjaga gawang Jati Putra Dika. Kita lihat kembali Jati Putra. Terpotong Yunianto. Pergerakan cukup sangat energik nomor 7 dari Joko Panabang dalam membaca arah bola, terpotong saja. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Joko Panabang, diambil langsung oleh Zuhur kepada temannya nomor 8 Novian. Kembali Novian ke tengah 1 2 3 pemain. Kita lihat lagi nomor 13. Aduh, tapi sayang terperangkap offside. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offside. Kembali salah umpan. Nomor 7 dari Joko Panabang mengambil inisiasi. Kembali Joko Panabang dari sisi kanan. 1 2 3. Apa yang terjadi? Handsball dan bola tendangan untuk teman-teman dari Joko Panabang diambil langsung oleh nomor 19 ada Yoga.
Yoga nomor punggung 19 Joko Panabang langsung saja ke depan dia. Apa yang terjadi? 1 2 3 langsung didekap oleh Dika. Maksud hati umpan kepada teman tapi tidak ada yang menyambut sehingga langsung saja diamankan oleh Dika. Langsung Dika ke tengah. Siapa yang dituju? Terbendung lagi. Kita lihat Jati Putra di sebelah kanan nomor punggung 15 menghasilkan tendangan bebas untuk Jati Putra. Bola diambil langsung oleh Irfan nomor 2 dari Jati Putra. Irfan bocil ke tengah. 1 2 3 pemain dari Jati Putra merangsek ke depan. Kita lihat Yopi keluar dari sarang untuk mengamankan si kulit pundar, malah tertidur Yopi. Ini Nambangan United tadi. Ultras Nambangan. Orang teko. Kembali ke lapangan, kita lihat lagi-lagi Joko Panabang menyerang dari kaki Zuhur nomor 22 kepada Yunianto dan Zuhur bekerja sama. Kita lihat apa yang terjadi. Zuhur terganjal, pemain belakang Orlando dari Jati Putra hanya menghasilkan tendangan bebas free kick untuk Joko Panabang. Langsung diambil nomor 7 dari Joko Panabang, ada Yunianto. Pemain yang cukup cerdik dalam mengambil posisi dan memanfaatkan momentum untuk Joko Panabang. Apakah hari ini akan bersinar lagi nomor 7 Yunianto? Kita tunggu saja tendangan free kick dari Yunianto. Yunianto langsung ke depan. Terbaca dari Dika, diamankan Dika penjaga gawang dari Jati Putra. Kita lihat siapa yang akan dituju Dika. Dika langsung saja bola laut ke tengah. 1 2 3 pemain. Waduh, pertarungan cukup sengit di tengah, Bung. Sangat sengit tapi rapat sekali pertahanan dari Joko Panabang. Kembali Zuhur bekerja sama dengan Dimas. Kita lihat Joko Panabang masih Joko Panabang. Kita lihat nomor punggung 2 pemain dari Jati Putra, Irfan bocil, cukup mempunyai gerakan yang sangat merepotkan tim lawan dari kemarin. Sangat cerdik sekali. Kembali Jati Putra nomor 11 Iwan ke depan. 1 2 3 pemain di sana berduel di atas tapi bola masih meleri ke sebelah barat. Bola di kaki teman-teman Jati Putra. Kita lihat Jati Putra di sebelah kanan. 1 2 3 pemain. Nomor 25 dari Joko Panabang. Kembali Joko Panabang menguasai bola. Ini dia percobaan dari Jati Putra di sebelah kanan. Kembali Jati Putra. Tendangan langsung. Percobaan tendangan yang sangat hampir saja nomor punggung 8 kapten tim dari Jati Putra hanya bekerjaan tenaga gawang untuk Joko Panabang. Langsung Yopi langsung ke tengah. 1 2 3 pemain di sana terlewati bola, cukup mementul-mentul dengan liar, masih duel di udara. Kembali Jati Putra dari sisi kiri. Kembali bercerita Iwan berduel dengan Novian. Jati Putra nomor Orlando dan Iwan. Kembali Iwan ke tengah. 1 2 pemain nomor 6 dari Jati Putra. Kita lihat dari sisi kiri terbaca pemain belakang Darmono menghasil memotong arah laju bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jati Putra. Kembali di lapangan, kita lihat pemain dari Joko Panabang 17 berlari dari belakang tapi bola dikuasai oleh teman-teman Jati Putra. Kita lihat masih Jati Putra. Umpan yang cukup cerdik dari Jati Putra. Kita lihat di sebelah sana terpotong lagi teman-teman. Kembali serangan untuk cari teman-teman dari Joko Panabang nomor punggung 17 Dimas masih mengolah bola. Dimas mencari teman. Kembali kepada Novian si kapten tim. Kita lihat Kaveltin berduel bersama Irfan tapi dimenangkan Irfan. Kembali Dimas langsung saja Dimas Jati Putra ke nomor 6 ada Jati Putra nomor punggung 6 nomor Irfan langsung tapi sayang tendangan dari Irfan dapat digagalkan oleh Yopi. Ifnan
Gerakan yang cukup cantik dari teman-teman Jati Putra, tapi sayang kembali ke lapangan. Kita lihat bola masih liar melambung-lambung di sana di sebelah kanan dari Jati Putra. Kita lihat Surawan bersama dengan Irfan. Langsung saja. Hampir saja. Kembali kita lihat performa dari Yopi, penjaga gawang dari Joko Panambang, terbang menghalau datangnya bola sehingga aman dan hanya menghasilkan tendangan orang ketok. Siapa yang mengambil di sana? Langsung ke tengah. 1 2 3 pemain. Hampir saja bola kembali, tendangan pojok, tendangan sudut untuk Jati Putra. Kembali Jati Putra dari tendangan pojok. Siapa yang di 7 1 2 3 pemain terpotong dari Joko Panambang. Kembali Bocil. Kita lihat Bocil nomor 2 tendang langsung Bocil, tapi sayang masih melambung sangat tinggi. Percobaan dari Irfan Bocil. Oke, Yopi. Kembali bola, tendangan langsung dari Joko Panambang ke tengah. Siapa yang dituju berduel di udara. Bola masih meliar sebelah kanan, diamankan oleh Zuhur nomor 22 dari Joko Panambang. Terlewati gerakan yang sangat cantik dari Zuhur dan Dimas, bekerja sama Dimas ke tengah, tapi sayang masih berduel di sana. Kita lihat pertahanan kokoh sekali, pertahanan kokoh dari Jati Putra, counter attack dari Jati Putra di sebelah kanan. Kita lihat tapi masih dapat. Kembali Irfan nomor punggung 2 Irfan. Kita lihat Irfan Bocil ke tengah. 1 2 pemain. Maksud hati sontekan dari Dimas, tapi sayang terbaca pemain belakang dari Joko Panambang. Kembali bola dikuasai teman-teman dari Jati Putra. Masih Jati Putra. Jati Putra. Sangat cerdik pergerakan dari Joko Panambang mengambil laju bola, tapi sayang disayang pertahanan juga masih tetap kokoh. Bola keluar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Joko Panambang. Kedudukan masih 1-0. Unggul sementara Joko Panambang dari titik putih tadi diambil oleh Novian. Skor 1-0 untuk Joko Panambang sementara. Kembali ke lapangan, kembali ke Jati Putra membangun serangan terbendur. Pergerakan dari Zuhur sangat cantik dari sebelah kanan merengsak ke tengah. 1 2 3 pemain dari Joko Panambang mengajukan bola, tapi sayang terpotong langsung dari pemain belakang Jati Putra. Kembali Jati Putra melakukan long pass yang sangat merepotkan pertahanan dari Joko Panambang. Kita lihat 1 2 3 pemain Jati Putra merangsak ke depan dari kiri, terpotong pergerakan dari Jati Putra. Ifnan dipotong pemain belakang dari Joko Panambang. Cukup rapat pertahanan dari Joko Panambang pada sore hari ini. Kembali ke lapangan Bung. 1 2 3 pemain di sana berduel di sana. Cukup sahabat sekali. Super sekali nomor punggung 15 Romi. Pergerakan Romi tapi masih dapat terbaca oleh Novian. Terganjal lagi serangan dari Jati Putra. Kedua tim bermain cukup kokoh, menggunakan kecepatan mereka, menggunakan long pass yang sangat cerdik dari teman-teman Jati Putra. Kita Jati Putra, kembali Jati Putra. Dani Orlando, kita lihat Dani Orlando menguasai bola ke belakang kepada Iwan ke Orlando sebelah kiri, berlari Orlando di sebelah kiri, berlari sebelah kiri, ditarik ke tengah. Siapa yang dituju? Masih terbentur kokohnya pertahanan dari Joko Panambang. Kembali Orlando langsung ke tengah. Siapa yang duduk di sana? Terdekap langsung di pangkuan Yopi, penjaga gawang dari Joko Panambang. Kembali ke lapangan. Siapa yang duduk di sana?
diamankan langsung lagi oleh nomor 2 saudara Zuhur dari Joko Panambang. Joko Panambang ke tengah langsung kepada Yunianto. Kemudian seperti siapa di sana? Joko Panambang Yoga bekerja sama dengan Yunianto. Yunianto ke tengah, 1-2 pemain. Oh, ternyata terjebak offset. Sit, bergantian pemain dari Joko Panambang. Masuk nomor 23. Nomornya Bang. Nomor 23 ditarik, nomor 13 keluar. Aku dikandani Rizky Soleh. Kembali Joko Panambang. Joko Panambang Jati Putra. Masih Joko Panambang nomor punggung 7 di sana di Junianto dan Juliawan. Kembali Zuhur. Wow. Jati Putra, kita lihat Jati Putra. Jati Putra dari belakang masih mencari-cari ruang celah untuk menghancurkan pertahanan dari lawan. Kembali Jati Putra sebelah kanan berlari-lari di sana, tapi sayang umpan dari Jopi dan bocil terbaca. Kita lihat kembali nomor 2 Irfan dari Jati Putra. Kembali lihat Irfan, kita lihat itu Irfan berlari, kita lihat Irfan kocek tapi sayang pergerakan Irfan tertutup oleh Darmono, pemain belakang dari Joko Panambang. Kembali Joko Panambang berlari, Susilo Dwi di sisi kiri, tapi bola terlebih dahulu keluar. Kita lihat bola masih di belakang di teman-teman dari Jati Putra, Jati Purno. Kembali Jati Putra langsung ke tengah. Terpotong pemain belakang dari Joko Panambang ADS. Kembali Zuhur kepada nomor 7 Yunianto apa 7 ke tengah. Terpotong pemain belakang dari Jati Putra. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Jati Putra. Tendangan gawang diambil langsung oleh Yunianto, pemain dari Joko Panambang. Ataukah siapa yang nomor 19 Yoga? Ternyata diambil langsung oleh Yoga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Joko Panambang melesat ke depan. Kita lihat bola masih tinggi. Terpotong. Kita lihat bola masih duel di sana. Duel sangat seru di sana. Bola masih keluar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jati Putra. Wow, siapa kui? Jati Putra. Kembali Jati Putra dari Orlando nomor 7. Umpan kepada teman, terjadi benturan di sana. Nomor 22 terjatuh. Apa yang terjadi? Pemain dari Joko Panambang sangat respect sekali teman-teman dari Joko Panambang melihat temannya kesakitan, menghentikan bola. Ya Allah, berbukalah dengan nonton yang manis. Kembali ke lapangan, kita lihat kembali ke lapangan dari Joko Panambang melangsung ke depan. 1, 2 lagi 17 Dimas berlari, kita lihat Dimas 1, 2 pemain Dimas bekerja sama dengan teman. Nomor 25 dari Joko Panambang langsung tendang saja. Melenceng, masih melenceng tendangan dari Susilo Dwi, tapi sayang. Kembali tendangan gawang untuk Jati Putra. Dika Jati Putra langsung Dika ke depan. Hampir saja kita lihat, hampir saja tendangan gawang dari Dika membentur pemain dari Yunianto Joko Panambang, tapi bola masih liar.
aman untuk teman-teman Jati Putra. Lihat Jati Putra kembali, Jati Putra dari sisi kiri kembali berlari sangat kencang nomor punggung 7 Orlando ke depan. 1-2 pemain dari Jati Putra. Pergerakan cantik dari nomor punggung 15 Jati Putra. 1-2 terlewati. Umpan langsung kepada Bocil. Kita lihat Bocil di sana. Bocil tendang langsung tapi masih melenceng jauh Bocil. Pertandingan yang cukup seru, jual beli serangan antar tim yang tidak kenal lelah. Tendangan gawang untuk Joko Panambang. Kita lihat Yopi diarahkan kepada siapa? Yopi, bolamu Yopi langsung ke tengah. Kembali kita lihat duel udara di sana. Kembali bola berduel udara, masih bola di sebelah kiri dari teman-teman dari Joko Panambang. Kepada Joko Panambang Susilo Dwi kepada teman di sana. Kita lihat kita lihat nomor 17 dari Dimas Joko Panambang. Kita lihat Dimas sangat cerdik dari Dimas sangat cerdik sekali. Kita lihat pergerakan dari Dimas mengontrak-abrik pertahanan dari Jati Putra, tapi sayang bola terpotong dari Jati Putra. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Joko Panambang. Langsung 22 Zuhur. Kita lihat Zuhur, siapa bola akan dituju Zuhur kepada Dimas, terganjal. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Joko Panambang. Kembali bola diambil Zuhur langsung ke tengah. Kita lihat 1-2 pemain dari Joko Panambang merasa di sebelah kanan, tapi rapatnya pertahanan Jati Putra gagal lagi. Gemburan dari Joko Panambang, kembali Joko Panambang 22, kembali Zuhur. Ada Zuhur di sana. Kita lihat ada sebuah dorongan apa menghasilkan tendangan untuk Jati Putra. Lemparan ke dalam untuk Jati Putra nomor 7 Orlando. Kita lihat siapa kepada 7 Orlando ke tengah. Kembali Jati Putra. Satu terus kembali nomor 3 Surawan. Kita lihat Surawan. Surawan. Kita lihat Surawan, tapi sayang percobaan dari Surawan masih bisa diganjal pemain belakang dari Joko Panambang. Bola kembali di sebelah kanan dari teman-teman Jati Putra. Kembali Jati Putra dari sebelah kanan membangun serangan. Jati Putra kepada Bocil, Irfan Bocil nomor punggung 2. Kita lihat Irfan berlari sana. Umpan yang terbaca pemain belakang dari Joko Panambang. Kembali Joko Panambang dari sebelah kaki dari Yoga dan Dimas. Kita lihat Dimas atau sayang sekali kita lihat masih cukup Jati Putra. Bola malah ke belakang. Apa yang akan terjadi? Ditarik saja di belakang. Teman-teman Jati Putra membangun serangan dari belakang. Kita lihat 1-2 pemain dari Joko Panambang merangsak kembali, ternyata masih dapat kokoh pertahanan dari teman-teman dari Jati Putra. Nomor 7 Orlando langsung ke depan, terpotong. Kita kembali Iwan dari Jati Putra berlari ke bantu. Sangat tertik umpan dari Irwan kepada nomor 15 kepada Romi kepada siapa di sana? Ada Irfan Bocil. Lihat Bocil kepada Risma. Kita Risma sendiri, Risma otak-atik bola, Risma siapa menuju. Kita lihat Bocil berlari nomor 2 sangat kencang, pemain dari Jati Putra di sisi kanan ketarik ke tengah, tapi umpan dari Irfan masih terlalu lemah. Pergantian pemain untuk Jati Putra, masuk nomor punggung 14 menggantikan nomor punggung 6 Tova, masuk menggantikan Ifnan. Kita sambut dulu teman-teman di YouTube, sudah banyak yang memanggil Bocil, semangat Bocil. Fansnya kayak Bade. Nah, Messi-nya Jati Putra, peluit
Babak pertama sudah usai dengan skor sementara unggul 1 poin Joko Panambang. Dan tentunya terima kasih buat semua yang sudah hadir di Singodutan Sports Center. Kami dari panitia pelaksana atau Panpel mengucapkan selamat datang dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga lancar sampai nanti maghrib dan tidak mokah. Gergerit masuk mokah. Sambil menunggu maghrib atau ngabuburit, emang paling enak diisi dengan kegiatan positif. Nonton bal-balan positif Mas. Bu, ayo. Nonton bal-balan positif lah Mas. Ya positif lah. Mangane mangan. Dan juga terima kasih buat teman-teman panitia pelaksana Go Persiwiku Persiwi Cup 2022 Sengguyung bareng. Acara Persiwi Cup 2022 ini adalah langsung diinisiasi oleh teman-teman dari Persiwi Fans. Diinisiasi dari teman-teman Persiwi Fans. Saya tekankan hanya Persiwi Fans yang membuat acara ini. Teman-teman Persiwi Fans yang sejak dulu mempunyai harapan yang besar kepada tim kebanggaan mereka Persiwi agar bisa bangkit lagi berlaga di Liga Suratin atau Liga 3. Mereka masih mempunyai harapan. Teman-teman Persiwi Fans mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk tim kebanggaan mereka Persiwi agar bisa kembali berlaga. Kembali ke lapangan babak 2 dimulai kembali Joko Panambang. Kita lihat Joko Panambang dari sebelah kanan Zuhur. Kita lihat Zuhur membangun serangan dari kaki Zuhur di sebelah kanan. Terganjal teman-teman dari Jati Putra. Kembali Jati Putra saudara Iwan. Iwan bekerja sama dengan pemain belakang mereka ada Eri dan Isal. Kembali Isal berduel dengan pemain Joko Panambang tapi sayang terjadi benturan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Joko Panambang. Langsung diambil nomor 17 dari Joko Panambang ada Dimas. Kita lihat Dimas ataukah nomor 10 yang akan mengambil tendangan. Nomor 10 dari Joko Panambang. Langsung dari Joko Panambang ke tengah 1, 2, 3 pemain. Kita melihat nomor 22 Zuhur berduel dengan pemain belakang dari Jati Putra, tapi bola dibuang saja oleh Jati Putra, hanya masih lempar ke dalam untuk Joko Panambang. Tendangan gawang untuk Joko Panambang langsung diambil nomor punggung 19 Yoga. Kita lihat Yoga 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Joko Panambang merangsek ke depan. Kita lihat Yoga langsung ke tengah kita lihat kemelut di gawang. Tendangan langsung dari Joko Panambang. Bola masih liar mentul di sana, dapat diamankan langsung oleh penjaga gawang dari Jati Putra saudara Dika. Kita lihat bola akan diarahkan kepada Dika langsung ke depan. 1, 2, 3 pemain dari Jati Putra merangsek ke depan. Nomor 3 kita lihat pemain Jati Putra, terjadi benturan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk teman-teman Jati Putra. Jarak yang cukup cocok proporsional untuk melakukan tendangan, apakah dapat dimaksimalkan oleh teman-teman Jati Putra? Kita masih tunggu saja. Diambil langsung nomor 7 Orlando ataukah Dim Irfan yang akan mengambil tendangan pada sore hari ini. Kita lihat 2 orang pemain Jati Putra, ada Orlando dan Irfan Bocil. Kita lihat dan kita tunggu saja. Ada 2 pemain dari Jati Putra, apakah Irfan ataukah Dimas atau Orlando. Ternyata Orlando langsung ke depan. Tapi sayang tendangan dari Orlando masih cukup tinggi, belum menghasilkan skor untuk teman-teman Jati Putra.
Kembali Joko Panambang langsung ke tengah. Siapa yang dituju? Satu pemain Joko Panambang. Terjadi handsball Susilo Dwi. Kembali Jati Putra Bocil. Kalpura diarahkan kemana? Kepada Bocil. Kita tunggu saja. Bocil langsung ke depan. Kita lihat 1, 2, 3 pemain dari Jati Putra berduel di sana. Kembali Jati Putra, bola langsung liar saja. Pemain dari Joko Panambang. Kita lihat Joko Panambang nomor 17 kembali merasa Dimas, tapi sayang di bola langsung disikat langsung oleh pemain belakang dari Jati Putra sehingga berhasil menghalau laju bola dari Joko Panambang. Kembali Joko Panambang, lemparan ke dalam untuk teman-teman Joko Panambang. 1, 2, 3 pemain di depan. Kita lihat Irfan atau siapa di sana. Bola melambung. Kita lihat kembali Joko Panambang. Masih menguasai si kulit bundar, menyerang dari sebelah kanan dan kiri. Kembali Zuhur nomor 22 dari Joko Panambang berlari di sebelah kanan. Kita lihat Zuhur sangat kencang berlari sebelah kanan, ditarik ke tengah. 1, 2, 3. Bola masih mentul liar di sana. Kita lihat Joko Panambang kembali, masih Joko Panambang dan juga rapat sekali pertahanan dari Jati Putra. Kita lihat Bocil berduel dengan Novian. Kita lihat Novian dan Bocil kembali, bola masih liar di sana, disapu saja ke tengah. Masih duel udara, kembali bola di teman-teman kaki Joko Panambang. Sangat rajin sekali teman-teman dari Joko Panambang membangun serangan, tapi juga pertahanan cukup kuat dari Jati Putra. Sangat seru pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat pemain dari Jati Putra dari sisi kanan. Kembali Jati Putra. Kita lihat Bocil sangat tinggi sekali melakukan terbang mengantar bola. Kita di sana 1, 2, 3 pemain dari Jati Putra. Kita lihat Jati Putra langsung tarik ke sebelah kiri. Ada nomor punggung 15 dari Novan dari Jati Putra, dan Romi, maksud saya Romi bekerja sama kepada Irfan ke tengah langsung saja. 1, 2. Apa yang terjadi? Wasit ternyata sudah terperangkap offside. Surawan, pemain depan dari Jati Putra, sudah terperangkap offside. Hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Joko Panambang. Joko Panambang ke depan. 1, 2, 3 pemain depan di sana. Kembali Jati Putra mencoba menyerang dari sebelah tengah, langsung saja ke sisi kiri. Jati Putra dari cukup keras. Kita lihat apa yang terjadi kepada Dimas, kapten tim dari Jati Putra. Tergeletak di tengah lapangan, merintih kesakitan ataukah hanya cuma luwe. Langsung saja diamankan teman-teman dari Visionesia Terapi. Terima kasih teman-teman dari Visionesia yang selalu sikap dalam mengatasi benturan di lapangan. Iya, kayak wetang Lin. Tendangan diambil oleh Irfan nomor punggung 2 dari Jati Putra. Irfan, saudara Bocil, yang mempunyai akurasi tendangan yang cukup dapat diperhitungkan. Pemain muda asli dari Jati Putra, masih berumur 18 tahun si Irfan. Kita lihat Irfan langsung ke tengah. 1, 2, 3 pemain di sana. Tapi sayang sekali Surawan sudah terperangkap offset. Sangat cantik sebenarnya pergerakan dari teman-teman Jati Putra, tapi sayang keberuntungan masih belum berpihak kepada mereka, terjebak offside. Kembali dari Joko Panambang ke depan. 1, 2, 3 pemain di sana, ada juga ada Said dan juga Susilo Dwi. Kembali Novian kepada Zuhur. Kembali Zuhur di sisi kanan nomor punggung 22 dari Joko Panambang, masak nomor 7 ada Yunianto. Kita lihat Yunianto berlari sangat kencang tapi sayang laju si kulit punjar lebih kencang dari Yunianto.
Kembali ke lapangan kita lihat Jati Putra membangun serangan dari sisi kanan. Kembali Wawan kepada Doni Setiawan. Kita di sana berduel sangat ketat pemain Jatisro Putra dan Nambangan Joko Panambang. Kembali kami ingatkan untuk teman-teman di sini tetap menjaga protokol kesehatan dan juga ada himbauan dari DKK Wonogiri akan adanya vaksin booster ketiga yang dilaksanakan di Masjid Taqwa depan alun-alun Wonogiri hari ini dan besok dengan membawa KTP booster vaksin ketiga Moderna 2 hari 2 hari ini ada vaksin booster ketiga buat teman-teman yang masih belum vaksin ketiga booster bisa nanti merapat di Masjid Taqwa halaman Masjid Taqwa depan alun-alun Wonogiri hari ini dan besok cuma 2 hari. Kembali ke lapangan kita lihat sangat cerdik pemain belakang dari Joko Panambang melebarkan ke sisi kanan nomor 22 lagi-lagi Zuhur dari kaki seorang Zuhur dan Susilo Dwi bekerja sama bola ke tengah tapi masih sayang terbentur pemain belakang dari Jati Putra. Kembali Jati Putra sendiri tadi bola di sana kembali Iwan Wawan ke tengah 1 2 3 pemain. Kita lihat berlari dengan kencang pemain nomor punggung 14 dari Jati Putra. Waduh, tapi sayang bola masih dapat terbaca arah bola. Kembali bola dikuasai teman-teman dari Joko Panambang nomor punggung 19 Yoga di sisi kanan. Yoga bayang dituju Yoga. Kembali Yoga masih mengitarik bola kembali nomor 7 Yunianto. Kita lihat Yunianto Yoga Susilawan. Bola masih liar di sebelah sana, siapa yang mengetahui itu di sana. Bola masih teman-teman Jati Putra. Kembali masih Jati Putra nomor 8 Jati Putra. Pergantian pemain Jati Putra nomor 10 masuk ditarik nomor punggung 7 Orlando ditarik keluar digantikan Rian. Orlando ditarik keluar digantikan Rian nomor punggung 10. Kembali ke lapangan Jati Putra langsung ke depan 1 2 3 pemain Jati Putra melangsak kita lihat tapi masih cukup kokoh pertahanan dari Joko Panambang Nambangan Wonogiri. Kita kembali lihat nomor 23 dari Joko Panambang Rizky Soleh. Kembali ke lapangan 1 2 3 pemain dari Joko Panambang dan Jati Putra. Kita lihat Jati Putra di sisi kiri. Kita lihat Jati Putra udah di bola nomor punggung 8 si kapten tim dari Jati Putra bekerja sama Iwan. Kembali si kapten tapi sayang bola keluar dari kapten. Pergantian pemain Joko Panambang nomor punggung 15 masuk menggantikan nomor punggung 3 apa yang terjadi di lapangan. Kita masih melihat ada pemain dari Joko Panambang yang tergeletak di sana. Kembali sangat sigap teman-teman dari Visionesia Terapi dalam melakukan perawatan pertolongan pertama di teman-teman yang mengalami cedera ringan di lapangan. Langsung cukup sigap teman-teman dari Visionesia. Terima kasih Visionesia yang sudah berkenan menyemarakan membantu teman-teman Panpel Persiwi Cup 2022. Terima kasih Visionesia. Saya mewakili teman-teman dari Panpel. Kita lihat nomor punggung 23 Rizky Soleh, pemain dari Joko Panambang. Apa tadi yang terjadi saya tidak tahu. Nggak ngerti ya. Iwan kita lihat Jati Putra 1 2 3 pemain dari Jati Putra. Yopi meninggalkan sarang membentur saja
sehingga bola terselamatkan kembali ke lapangan. Kita lihat Jati Putra, kembali Jati Putra dari sisi kanan, Jati Putra sendiri kembali nomor 5 Jati Putra, Orlando atau siapa di sana, Romi. Kita lihat Jati Putra masih dapat dengan Bocil. Kita lihat Bocil nomor punggung 2. Ya, kita lihat Bocil sekali, sangat cerdik Bocil berlari, tapi sayang masih terganjal pemain belakang dari Joko Panabang. Langsung tos. My game is my fair play. Terima kasih teman-teman yang sudah menjaga sportivitas di lapangan. Tidak ada gelut pada pertandingan Persiwi Cup 2022. Izin mereka gelut. Kembali ke lapangan, kembali ke lapangan 23 yang tadi mendapat pertolongan dari Visionis yang sudah dapat berlari dengan kencang, si Rizky Soleh, pemain dari Joko Panabang. Kembali ke lapangan 1, 2, 3 pemain dari Jati Putra membentur serangan dari sebelah kanan. Kita lihat Bocil kepada nomor punggung 5, kembali Romi dan Rim Bocil. Kita lihat Bocil sendiri, 1, 2, 3 Bocil ke depan langsung. Kita lihat tapi di sana hampir saja kita lihat dari Jati Putra, tapi sayang pergerakan dari Jati Putra ditebak oleh pemain belakang dari Joko Panabang. Kembali ke lapangan, kita lihat Bocil nomor 2. Sangat licin sekali nomor 2 dari Jati Putra, saudara Irfan Bocil. Cukup merepotkan pemain dari Joko Panabang, mempunyai skill berlari dan mengolah bola yang cukup di atas rata-rata. Lionel Messi-nya Jati Putra adalah Bocil Irfan. Kembali Dimas menengok bola ke depan, 1, 2, 3 pemain di sana. Hampir sudah. Apa yang terjadi Sid? Terlebih dahulu ada pelanggaran di sana. Saya kira ada apa, ternyata tidak jadi apa-apa. Hampir saja menyamakan kedudukan, tapi sayang masih terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan. Kembali ke lapangan, lempar ke dalam untuk Jati Putra. 1, 2, 3 pemain dari Jati Putra. Kita lihat dari sebelah kiri, Jati Putra sendiri, Jati Putra Bocil. Kita lihat ini sedikit lagi Bocil. Bocil sangat bekerja keras pada sore hari. Kembali ke lapangan, teman-teman dari Joko Panabang 7 berlari dengan kencang. Joko Panabang, sangat cantik pergerakan dari Joko Panabang dari pukul 7 Yunianto. Kita lihat Yunianto memiliki skill yang cukup baik sebagai pemain senior dari Joko Panabang, berlari sangat kencang. Pergantian pemain Sid dari Joko Panabang, masuk nomor punggung 11 masuk menggantikan nomor 19. Nomor 11 masuk menggantikan nomor 19 Yoga ditarik keluar, digantikan oleh Tobias, pemain nomor 11 dari Joko Panabang, pemain senior Joko Panabang, Tobias Asmuni tuh nih. Oke, ke Tobias kita lihat nomor 11 Tobias umpan chip saja kepada temannya di sana. Kita lihat tapi sayang bola keluar. Apa gimana? Pergantian pemain Sid dari Jati Putra. Nomor 13 masuk. Oh iya, ditarik keluar nomor 8 Dimas, diganti nomor punggung 13. Lemparan ke dalam untuk Joko Panabang. Kita lihat Joko Panabang dari sisi kiri nomor 25 berjibaku di sana. Kita lihat siapakah yang memenangkan duel. Bola hanya keluar dan lemparan ke dalam untuk kembali Joko Panabang. Nomor punggung 10 dari Joko Panabang, ADS. Kita lihat Joko Panabang dari sisi kiri, 1, 2, 3 pemain berjibaku di sebelah sana. Apa yang terjadi dong? Tidak kelihatan dari sini. Ini di pinggir ke sana men. Tembok
Kembali ke lapangan, kembali ke Joko Panambang nomor 23. Kita lihat kembali ke nomor 23 nomor 7 Joko Panambang. Kita lihat bocil nomor 2 Jati Putra. Jati Putra menyerang dari sisi kiri. Kita lihat 1 2 3 pemain dari Jati Putra berlari sangat kencang. Nomor 13 yang baru masuk berlari sangat kencang. Kita lihat Jati Putra. Jati Putra asis, kita lihat asis. Pemain yang baru masuk dari Jati Putra tadi berlari cukup kencang. Hampir saja kembali Jati Putra melebarkan ke sisi kiri. Kita lihat dari kapten itu Jati Putra ke depan, tapi sayang sekali bola melebar jauh dari sasaran. Yang 5 kembali. Ada pemain yang terjatuh di sana, pemain dari Joko Panambang di sebelah kiri lapangan. Kembali ke lapangan Jati Putra, masih Jati Putra. Iwan, kembali saudara Iwan membangun serangan dari sebelah kiri. 1 2 3 pemain dari Joko Panambang, tapi sayang kembali Joko Panambang. Adi, kita lihat Dadi berduel dengan Joko Panambang dan masih lihat teman-teman dari Joko Panambang, umpan kecil dari Joko Panambang. Kembali menyerang dari sisi tengah. Jati Putra berlari sangat cepat dari Jati Putra ke sebelah kiri. Tapi sayang terperangkap offside. Pergerakan dari Dimas, Irfan dan Iwan cukup cerdik, tapi sayang keberuntungan masih belum berpihak kepada mereka. Dan hanya menghasilkan tendangan berbahaya untuk teman-teman Joko Panambang langsung ke depan. 1 2 3 pemain di sana. Kita lihat nomor punggung 11 dari Joko Panambang ada Tobias dipasang di tengah menggantikan Sopomo. Skor masih 1-0 unggul sementara dari Joko Panambang. Kita masih menunggu apa yang akan segera terjadi, ataukah imbang ataukah tambah poin. Kita tunggu saja karena si kulit bundar itu susah ditebak. Kembali ke lapangan 1 2 3 pemain Joko Panambang di sana. Satu umpan langsung saja ke nomor 7. Kita lihat Joko Panambang nomor 7 Joko Panambang Yunianto gagal memanfaatkan peluang, terlalu tergesa-gesa dari Yunianto tadi. Kembali dari sisi kiri Yunianto kepada tengah, kepada siapa dituju, tasbih masih ditekap langsung oleh penjaga gawang Jati Putra saudara Dika. Kembali Dika langsung ke tengah, siapa yang duduk di sana. 1 2 3 pemain dari Joko Panambang membentur pertahanan, membendung perlawanan dari Jati Putra. Cukup masih sangat seru. Jual beli serangan dari ketua tim dari tadi cukup sangat seru. Tidak ada yang mengendorkan ritme permainan, semua bermain cepat, semua bermain dengan hebat dan cermat. Kembali ke lapangan kita lihat Tobias dari Joko Panambang gagal memanfaatkan peluang. Kita lihat kembali Joko Panambang, kita lihat Joko Panambang lebar ke sisi kiri kepada Yunianto. Kita lihat Yunianto berlari sangat kencang, tapi sayang sekali Yunianto, bola terlalu deras. Kembali ke lapangan, Jati Putra nomor 3 masih Jati Putra. Kita lihat Bocil berlari menyusuri semua sudut lapangan. Iwan dari Jati Putra, masih Iwan sendiri. Siapa yang dituju? Iwan dilebarkan di sisi kanan. Kembali kita lihat terganjal oleh ADS, bermain belakang dari Jati Putra yang cukup tangguh ini. Kembali kita lihat Irfan dari Jati Putra, asis maksud saya. Kembali Jati Putra kepada asis. Kita lihat asis langsung ke depan. 1 2 3 pemain. Kita lihat di sana Perjibaku saudara Yopi keluar dari sarang menghalau datangnya bola, tapi sayang terjadi benturan kepada Yopi. Apa yang sudah terjadi kepada Yopi di sana? Aku paling mengelak sih. Kayak ono kolak. Ramo bawa kancaku kok. Gawakne kolak. Kita lihat langsung cukup sedia apa jenenge. Sikap sekali teman-teman dari Visionesia dan tim-tim medis di Persib Cup 2022 ini cukup cerdik, cukup sikap dalam langsung omong jenenge ya.
melakukan pertolongan pertama. Terima kasih teman-teman dari Visionesia, terima kasih teman-teman dari PMI Wonogiri, kami dari Panpel mengaturkan terima kasih haturan, terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang melaksanakan atau sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa lancar dan juga kuat sampai maghrib. Dilit guys, maghrib kok santai. Nek ra kuat madang. Mosok garis setengah jam mokah, ya aja lah. Mokah kat mau. Kembali ke lapangan, siapa yang dituju? Pemain belakang dari Joko Panambang. Langsung saja ke depan Joko Panambang. Kita lihat ada Tobias di sana berlari. Tobias 1 2 3 pemain berlari sangat kencang. Kita lihat Tobias. Kita lihat Tobias umpan langsung kepada siapa besar. Terjadi offside. Ternyata umpan Tobias kepada Yunianto terperangkap offside. Kembali bola dari sebelah kiri. Jati Putra berlari dengan kencang di sana. Kembali Jati Putra terpotong langsung, terpotong pemain dari Susilo Dwi dari Joko Panambang berhasil menghentikan laju bola. Masih Joko Panambang, kita lihat Joko Panambang di sana. Kemudian Joko Panambang, kembali Jati Putra ada nomor punggung 13 Aziz, pemain Aziz dari Jati Putra yang cukup cerdik dalam melakukan pergerakan. Lemparan ke dalam untuk teman-teman dari Joko Panambang. Masih lihat-lihat Suhur dan Aziz Fatbudi. Kembali Joko Panambang, Tobias, kita lihat Tobias, tapi sayang bola masih dapat dikuasai teman-teman dari Jati Putra. Kita lihat Jati Putra 1 2 3 pemain Jati Putra. Kembali Joko Panambang membangun serangan dari kaki Tobias. Kita lihat Tobias kepada Zuhur dan Tobias. Kita lihat Zuhur 1 2. Oke, Tobias, kita lihat Tobias, tapi sayang umpan dari Zuhur gagal dimaksimalkan oleh Tobias. Hampir saja terjatuh bung teman saya. Meh tiba kancaku lho. Meh tiba kancaku, Pak. Kembali ke lapangan cukup seru di sana bung. 1 2 3 pemain dari kedua tim cukup hanya membentur berasa PS bolanya bung. Kembali ke lapangan 1 2 pemain dari kita lihat Joko Panambang masih berhasil membendung perserangan dari Jati Putra. Kembali Joko Panambang dari sebelah kiri. Kembali Joko Panambang atau Jati Putra di sana. Kembali Jati Putra, masih Jati Putra sangat cerdik sekali mengamati arah laju bola, dipotong langsung oleh Adi Setiawan. Wah, bola mengenai gendeng pecah loro. Lumayan 15.000 bang. Teman saya sudah datang. Makanya jangan kerja di bank biar udah pulang. Cek iyo, Mas. Sorry Mas, telat Mas. Mulai pengangguran wae. Nah, iki jelas. Berapa bang? Langsung saja. Skor sementara masih 1-0. Unggul 1-0 pemain dari Joko Panambang. Oke. Kita lihat Jati Putra membangun serangan di bendung saja. Kembali Aziz dari Jati Putra, pemain senior yang cukup lama berlelang buana di dunia persepak bolaan tanah air. Oke. Betul sekali ya Mas, kita lihat dari postur tubuh dari Mas Aziz ini cukup tinggi gempal. Ini striker ya Mas di sini ya Mas. Striker di sebelah kanan yang tadi masuk di babak kedua. Kembali ke lapangan bung. Iya, mengenai klepet. Umpan yang gagal ya, dikontrol. Umpan ke klepet. Iya. Ya, kita kembali ke lapangan, dilihat ada Joko Panambang, ada pemain di sana. Oh, adanya sebuah pelanggaran dari Jati Putra, melakukan dorongan sepertinya ya. Ya, kita lihat kepada dalam lapangan kembali. Untuk skor sementara 1-0 untuk Joko Panambang. Kita lihat seluruh pemain Joko Panambang maju ke depan, dari belakang langsung ke depan. Siapa yang dituju di sana?
mengutak-atik bola, mengutak-atik bola. Tobias mengutak-atik bola. Apa yang terjadi? Umpan ke di nomor 23. Tobias kembali mengutak-atik bola. Bebas di sana. Namun sayang sekali gagal Bung. Kembali Jati Putra membangun serangan dari Batu Putra. Kita lihat, aduh kembali teman-teman dari Joko Panambang, maksud saya nomor 7. Apa yang terjadi? Terjebak offside. Terjebak klebet. Sayang sekali, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Jati Putra FC. Jati Putra FC kembali nomor 5 membangun serangan dari kaki teman-teman dari Asis. Kita lihat dipotong saja oleh Adi Setiawan, pemain belakang dari Joko Panambang, selok kiri. Kembali kita lihat Tobias berlari sangat kencang. Tobias berduel dengan Dika, tapi terlebih dahulu Dika bisa mengamankan si kulit bundar, Bung. Iya, umpan terobosannya cukup bagus sebenarnya, akan tetapi kiper dari Jati Putra ini cukup sigap untuk keluar dari sarangnya untuk mengambil bola sebelum disambar oleh Tobias. Cukup cerdik pergerakan dari kembali ke lapangan. Lagi-lagi pergerakan dari Asis terperangkap klebet, Bung. Ya, kita kembali ke lapangan, Bung. Di sana hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Joko Panambang. Ya, untuk informasi di sini kita masuk ke babak 8 besar ya, Bung ya. Ya, 8 besar di mana ini pertandingan kedua ya, Bung ya. Kembali ke lapangan, kita lihat Zuhur sangat berlari sangat kencang. Zuhur umpan ke tengah ke Tobias, tapi sayang Dika, laki-laki Dika penjaga gawang dari Jati Putra berhasil mengamankan si kulit bundar. Oke, di sana Jati Putra membangun serangan. Jati Putra apa yang terjadi? Pertandingan counter attack yang cukup cerdik dari Jati Putra. Betul sekali, langsung dari kiper, umpan ke depan gagal dihalau oleh bek dari Joko Panambang sehingga menghasilkan skor imbang 1-1. Cukup proses gol yang sangat cepat ya, Bung, di menit-menit krusial. Betul sekali, menit-menit krusial memasuki, sehingga gol pemain Jati Putra Surawan berarti Surawan. Kembali ke lapangan kita lihat pemain dari Jati Putra kembali sangat bersemangat di menit-menit yang cukup kita lihat kembali bagus sekali di sini, akan tetapi sayang sekali umpan yang gagal ke tengah. Maksudnya sangat baik, Bung, untuk pindah ke sisi kiri, akan tetapi dari sisi kiri belum ada jawaban. Ya, namanya juga bal-bal. Kembali ke lapangan, Bung. Kembali kita lihat pemain nomor 7 terperangkap kelebet, laki-laki terperangkap pergantian pemain. Pergantian pemain dari Joko Panambang, nomor punggung 6. Nomor 6 masuk. Siapa jenenge? Nomor 6 Gampang menggantikan nomor punggung 25 Susilo Dwi. Jenenge Gampang terang aduh. Gampang Taufik, cukup unik. Piye, Bang? Gampang, apakah Gampang mampu merubah keadaan? Mungkin saja Gampang. Ya, kita lihat kembali ke lapangan dari sisi kiri belakang Jati Putra FC membangun serangan langsung, umpan ke depan. Kita lihat dari Ajis di sana, umpan dari kepala. Di sini mengotak-atik bola masuk ke tengah. Gagal sayang sekali, dihalau oleh back nomor punggung 10 dari Joko Panambang. Kembali ke lapangan, kita lihat si Bocil nomor punggung 2 dari Jati Putra. Gerakan penting dari Bocil, kita lihat Bocil menari-nari di singa depan sport center pada sore hari ini, Bung. Kita lihat Bocil, masih Bocil kembali Jati Putra menyerang di sisi tengah, tapi sayang terganjal rapatnya pertahanan dari Joko Panambang, Bung. Oke, umpan dari tengah menuju ke kiri, sayang sekali dapat dihalau oleh back dari Joko Panambang, Bung. Di sini masih Jati Putra. Umpan kecil untuk menusuk ke tengah, akan tetapi masih dihalau kembali oleh back dari Joko Panambang. Sepertinya terlihat ada sebuah pelanggaran di sana, Bung. Iya, turu. Hari ini cukup ramai ya, Bung, penonton. Iya, ngabuburit. Itu banyak ibu-ibu juga ngabuburit. Padahal di orang masak wis nonton bal. Iya. Oh, mungkin lawe tuku. Saiki zamane tuku, Bung. Iya. GoFood, GrabFood. Ojo nyebut GoFood. Oh, DE orang sponsori ya. Piye.
Gojek Liga. Duh. Oh iya, dan juga teman-teman di sini yang hadir di Singapura Sport Center, acara Persiwi Cup 2022 adalah inisiasi dari teman-teman Persiwi fans. Iya Bung, di samping dari inisiasi dari teman-teman Persiwi Fans, kita juga dibantu, kita juga disponsori dari beberapa pihak. Di sini ada Banyak sekali sponsornya di sini. Bisa dilihat dari banner-banner yang ada di sisi barat ya Bung ya. Iya, dan juga di sosial media kita di @persiwifans di Instagram ya, Bung. Dan juga live di YouTube Cabuk TV teman-teman dari Ruwet Media. Acara ini jare dibantu rasah ding gen nesu wonge. Ya kita kembali ke lapangan aja Bung. Di sini dilihat dari kiper gagal untuk maju ke depan, hanya menghasilkan lebaran ke dalam kepada Joko Panabang. Joko Panabang di sini ada nomor punggung 7. Apa yang terjadi? Adanya sebuah pelanggaran, sepertinya ada sebuah dorongan di sana. Kembali nomor punggung 7 Yunianto dari Joko Panambang. Apakah Adi Setiawan? Ternyata Adi Setiawan langsung ke depan kepada hampir saja Tobias. Oh, gagal Bung. Kita lihat di sini ada perebutan bola. Langsung dihalau ke depan, ada nomor punggung 7 di sana. Yunianto. Nomor punggung 7 menusuk langsung ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada teman yang menyambar umpannya Bung. Masih dikuasai oleh Gampang tadi nomor punggung 6. Kita lihat nomor punggung 17 dari Di sana ada Dimas. Dimas tendangan langsung. Di sana Bung. Cukup cerdik Dika mengamati arah lajunya bola, dikuasai Dika sehingga bola dapat terselamatkan. Ada apa lagi Bung Oke, di Bung, kita sana? lihat di sana sepertinya Dimas mengalami cedera ini Bung. Mungkin Dimas Semoga Galinga. tidak terjadi apa-apa ya Bung ya. Kita lihat langsung berlari teman-teman official dari Joko Panambang melihat kondisi Dimas yang terjatuh tadi Bung. Kembali Bung, gimana Bung ini besok pertandingan besok ada siapa aja? Ada siapa aja? Dari besok mempertemukan derby kota. Derby kota yang ditunggu-tunggu seluruh keluarga mereka. Ada dari Seda FC melawan Bebek Goreng. Goreng. Seda FC adalah klub sepak bola dari teman-teman Seda Wonogiri. Iya toh Seda. Seda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, teman-teman ASN Dari Wonogiri ya Bung ya. Om PNS. Dan juga dari Bebek Goreng adalah klub dari Wonogiri Kota ya Mas. Itu berbasis Betul di mana sekali. sih? Itu Bebek Goreng itu ada futsal akademinya, Benar terus sekali. ada Bung. football akademi, terus dari futsal, futsal, terus sepak bola besar. terus golep, Iya. ada Ada golf. PES, Kasti. kasti. Ini ngopo tuh ade? Ya kita lihat kembali ke lapangan, sepertinya Dimas harus dibopong ke luar lapangan, semoga tidak terjadi apa-apa di sana. Kita kembali ke lapangan Bung. 1, 2, 3 pemain dari Jati Putra merangsek ke depan tapi masih sayang. Kemudian pemain dari Jati Putra nomor punggung 2 Nomor punggung 2 umpan kecil. Nomor punggung 2 membangun serangan namun masih gagal. Kembali lagi nomor punggung 2 di sana. Umpan kembali. langsung ke depan, apa yang terjadi? Gagal. Tidak terjadi apa-apa. Kembali Jati Putra menusuk di sebelah kanan dari kiri. Kembali lagi bola masih terpental ke depan. Kita lihat Tobias, aduh sayang sekali. Kembali Jati Putra nomor punggung 5 terlewati lagi nomor punggung 5 melebar ke samping kepada Aziz. Ada Aziz di sana, umpan langsung ke tengah, apa yang terjadi di sana? Kosong, 2 orang pemain cenduran saja. Bisa ditangkap oleh Penjaga gawang dari Yopi, penjaga gawang dari Nambangan Joko Panambang.
Iya, kembali lagi ke lapangan di sini Jati Putra gagal Bung untuk mengontrol bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Joko Panabang. Ya, pergantian pemain dari Joko Panabang nomor punggung 2 sepertinya menggantikan Dimas nomor punggung 17 yang tidak bisa melanjutkan permainan. Suyadi nomor punggung 2. Ojo ning ngono. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja, namun sayang sekali tidak bisa diterima, tidak bisa dikontrol dengan baik oleh pemain dari Joko Panabang. Di sini hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Jati Putra. Kembali Jati Putra dari sisi kanan, kembali disapu saja Dihalau dari saja. Adi Setiawan, mengenai kepala penonton hingga kepalanya Sigar. Ya, Entek bola nih. Ijo. Kembali ke lapangan, Bung. kembali ke lapangan di sini ada nomor punggung 2 untuk melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 lempar saja, gagal. Nomor punggung 2 mengotak-atik bola di sana pemain dari Jati Putra. Sayang sekali bola keluar. Kembali dibocil nomor punggung 2 dari Jati Putra. Sangat kuat pertahanan dari teman-teman Nambangan Joko Panabang. Kembali bola sebar di sana. Maksud hati kepada Tobias. Kembali kita lihat. Apa yang terjadi Bung di sana Bung? Sepertinya wasit menganggap itu adalah sebuah pelanggaran Bung, Pelanggaran yang dilanggar oleh Tobias. dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Joko Panabang. Joko Panabang, klub yang sudah lama terbentuk di Selogiri, cukup senior, sudah 742 umurnya. 742, Wih, dhisik. cukup senior ya Bung. Senior. Ya, di sini kita lihat kembali ke lapangan ada dua pagar pemain nomor punggung 2 dan nomor punggung 5 di sana. Kita Dan lihat. tendangan akan diambil oleh nomor punggung 18. Apa yang akan terjadi di sana? Langsung saja ke depan. Tidak ada teman. Hampir terjadi miskomunikasi dari pemain-pemain Jati Putra Bung, tapi untungnya dari kiper sangat sigap untuk mengambil bola. Hari ini cukup bermain cantik kiper dari Jati Putra, berkali-kali menyelamatkan gawangnya. Kita lihat dari teman-teman Jati Putra yang memakai gelang itu adalah teman-teman U23. U23 pemain muda dari Jati Pemain Putra. muda dari Jati Putra, di mana regulasi permainan adalah minimal ada 5 lima pemain U23 di lapangan. Jadi banyak sekali pemain muda di Wonogiri. Yoi. Ini Persib Cup ini diharapkan menjadi salah satu event yang membuat mereka punya jam terbang ya Bung ya, Yoi. agar mereka bisa lebih mengasah skill-skill mereka Dalam memainkan si kulit bundar. Kembali ke lapangan ada ADS nomor 10 dari Joko Panabang. Kembali ADS menyerang dari sisi tengah. Kita lihat ADS sangat bakoh sekali, tapi sayang masih kembali Joko Panabang menyerang di sebelah kanan dan saudara Zuhur. Kita lihat Zuhur masih berlari kencang sampai detik hari ini. Kita lihat kembali ke tengah por gerbang. Kita lihat Adi Setiawan. Hampir saja Adi. posisi yang cukup sangat kosong sepertinya Bung tadi, akan tetapi Pertandingan babak kedua usai. pertandingan babak kedua selesai dengan skor 1-1 dan akan dilanjutkan langsung dengan adu penalti. Baik Bung, regulasi adu penalti. Regulasi adu penalti di Persib Cup 2022, di mana nantinya ketika 11 pemain antar tim di kedua tim, maksud saya